Selamat bertemu anak-anakku siswa SMP kelas 8 di mana saja berada. Kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang struktur teks berita. Pada pertemuan ketiga kali ini, bagaimana struktur teks berita dan penyajian berita yang akan Bapak sampaikan pada saat hari ini. Oke, anak-anakku, eh, pada pertemuan yang pertama, kita sudah bahas tentang berita itu bagaimana, kemudian bagaimana teknik membacakan berita. Kali ini Bapak ingin menyampaikan bagian yang ketiga pada pertemuan untuk bab 2 kelas 8, bab 1 kelas 8 tentang struktur teks berita. Nah, struktur teks berita, kompetensi dasar kita 3.2 menelaah struktur kebahasaan teks berita. Yang kedua adalah menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan maupun tertulis. Indikatornya adalah membaca berita seperti kali lalu, yaitu mendata objek, menentukan kata baku dan tidak baku, menuliskan teks berita, memperhatikan unsur berita, dan membacakan teks berita yang ditulis. Oke anak-anakku, kita lanjutkan. Struktur teks berita. Ada struktur teks berita yang Bapak buat adalah piramida terbalik. Piramida terbalik adalah salah satu konsep formula atau struktur penulisan berita atau sebuah acuan baku yang sering digunakan oleh para wartawan untuk menyusun sebuah teks berita. Struktur teks berita adalah susunan mengenai cara teks tersebut dibangun. Struktur teks berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi berita. Orientasi berisi mengenai pembuka dari sebuah peristiwa yang diberitakan. Misalnya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Ini yang namanya orientasi. Yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita mengenai didapat dari berita tersebut. Biasanya berita ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang menyertakan juga sumber berita, terutama di internet. Menggunakan metode piramida terbalik berkaitan dengan space atau ruang dalam halaman yang disediakan untuk memuat berita. Ketika berita itu terlalu panjang dan tidak cukup untuk dimuat di halaman yang disediakan, maka editor bisa membuang bagian dari berita itu, mulai dari bagian paling bawah atau derajat informasi penting yang paling rendah, yang biasanya diletakkan di bagian bawah atau akhir sebuah berita. Nah, ini modelnya adalah seperti berikut. Gambarnya adalah struktur teks berita piramida terbalik. Ini LED. Ini neck, ini body, ini body. Mengapa bodinya ada dua? Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, tentang persoalan neck. LED itu adalah prioritas utama penting. Bagian penting atau adalah kepala berita yang merupakan puncaknya. Pada urutan paling puncak menempati derajat prioritas utama. Pentingnya informasi ini, wartawan harus menulis informasi utama. Setidaknya bagian ini wartawan menjawab bagaimana unsur 5W tambah 1H. Mengapa begitu? Jika dipotong berita yang dilakukan editor karena keterbatasan halaman, berita ini masih memiliki arti dan layak sebagai sebuah berita. Ini yang namanya prioritas utama dalam LED. Yang berikut, yang kedua adalah neck. Neck itu artinya sangat penting. Bagian kedua dari berita di atas adalah neck atau leher berita. Bagian ini adalah berita yang sangat penting. Bagian ini disebut dengan leher karena umumnya merupakan peralihan alur dari penyambungan alur ide berita yang ada pada bagian LED. Nah, ini gagasan tertuang dalam berita menempati urutan prioritas lebih rendah. Dia lebih rendah daripada LED. Neck itu nomor 2 dari LED. LED yang prioritas utama, tapi kalau neck itu berita penting. Ini sangat penting. Yang berikut body. Body itu artinya penting. Body umumnya merupakan penjabaran gagasan berita yang mentajuk dalam LED atau neck. Penjabaran itu merupakan jawaban mengapa dan who, siapa.
Yang keempat adalah lanjutan atau kurang penting. Dan yang terakhir adalah bagian body lanjutan ini mencantumkan data yang tidak terlalu penting. Ditempatkan misalnya data nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal lain jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu mempengaruhi terhadap substansi pokok persoalan dalam berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Sedangkan kaidah kebahasaan dalam teks berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Contoh, pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal asal Vietnam telah lebih dari 1.400 kali menabrak kapal-kapal Tiongkok di lokasi anjungan pengeboran minyak yang profesi di Laut Tiongkok Selatan. Ini yang namanya verba transitif. Yang berikut adalah verba pewarta, adalah verba yang mengindikasi suatu percakapan. Contoh, dalam tayangan televisi Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aghid mengatakan bahwa pertemuan di Geneva, Swiss juga membahas sanksi yang telah merusak otonomi negara yang sangat tergantung pada minyak tersebut. Ini verba pewarta, suatu percakapan. Yang berikut adalah adverbia atau kata keterangan. Nah, kata keterangan kelas kata yang memberikan keterangan. Ini kelas kata yang memberikan keterangan kepada orang lain. Yang berikut adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, kemudian, setelah, akhirnya, ini kan berhubungan dengan waktu, urutan-urutan waktu. Yang kelima adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan yang sama seperti apa yang dikatakannya. Jadi dia tidak ditambah. Apa yang dikatakan ditulis oleh wartawan seutuhnya. Yang berikut yang keenam adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan orang lain dalam bentuk berkalimat berita. Yang berikut adalah kalimat bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, bahasa yang sederhana, baku dan sederhana, menarik, singkat, padat dan lugas, komunikatif, netral atau objektif. Ini tentang masalah bahasa yang digunakan. Nah, perbedaan teks berita dan teks non berita. Kalau teks berita itu dia memuat tentang fakta dan aktual, dibuat oleh wartawan, disusun piramida terbalik menjelaskan pokok di awal. Bahasanya komunikatif, tidak mencantumkan opini pribadi. Jadi ini lurus, tidak mencantumkan, oh menurut saya tidak, tetapi dia mencantumkan tentang sebuah fakta. Yang berikut, teks non berita, dia tetap juga sama, faktual, tapi dia tidak aktual. Dibuat oleh ahli dalam bidangnya, induktif, hal pokok di akhir, bahasa sesuai dengan teks, mencantumkan opini pribadi. Jadi ini pendapat. Contoh, saya akan bacakan, Bapak bacakan dulu tentang teks berita. Oskupang Komsoe, Wakil Ketua DPR TTS Yusuf Suru mengajak seluruh masyarakat Provinsi NTT, khususnya Kabupaten Timur Tengah Selatan, untuk mendukung objek wisata Fatum Nasi dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia API tahun 2021. Objek wisata Fatum Nasi sendiri masuk dalam nominasi Surga Tersembunyi. Sebagai Wakil Ketua DPR TTS dan juga masyarakat Kabupaten TTS, saya merasa bangga karena objek wisata Fatum Nasi yang merupakan salah satu ikon pariwisata di Kabupaten TTS berhasil masuk dalam nominasi Surga Tersembunyi dalam ajang API 2021. Nah, itu tentang berita. Bagaimana dengan non berita? Non berita ini sudah menjurus kepada analisis. Melestarikan lingkungan hidup. Karena pemanasan global, polusi hutan yang kurang dan pasokan sumber daya alam, orang menjadi lebih sadar dan pentingnya menjaga lingkungan. Sampah di lingkungannya mempengaruhi udara, air, dan tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia. Apabila kita menggunakan lingkungan sebagai limbah, kita bisa mengambil air, alam liar, polusi lingkungan, dan mengurangi sumber daya alam. Maka sedikit demi sedikit alam yang ada di sekitar kita akan berubah menjadi tempat yang tak pernah akan kita impikan untuk anak cucu kita. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang terlalu di Black Note Floater World atau bisa disebut BIA, yaitu membuat terobosan atau inovasi baru untuk tetapkan tinggal selaras dengan alam.
Produk ini tidak memerlukan energi manufaktur. Ini mencakup tentang produk ramah lingkungan berisi kemasan, memenuhi penggunaan mobil dengan naik sepeda, carpooling dengan teman-teman, jalan kaki, atau dengan bus. Composting merupakan cara untuk membuang sampah di sampah dapur. Itu sehat untuk tanah dan sedikit sampah yang akan masuk ke lokasi penimbunan dan daur ulang sampah organik dan anorganik. Matikan lampu yang tidak digunakan dan menggunakan lampu hemat energi. Nonaktifkan keran air bila Anda menyikat gigi. Gunakan tas kain kroset, bukan kantong plastik, karena dapat digunakan berulang kali. Logam kaleng plastik kontainer dapat digunakan untuk menyimpan item. Donasikan pakaian lama Anda, mebel atau mainan amal Anda berikan kepada tetangga teman yang membutuhkan. Jadi ini model non berita yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih anak-anakku, kalian telah mengikuti materi hari ini tentang bagaimana struktur dari berita pada saat ini. Kita akan bertemu di pertemuan yang keempat tentang masih tentang berita. Mudah-mudahan kalian dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku, Bapak kira cukup untuk pertemuan ketiga saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.